The weary road I've traveled has led me to this place where 1,000 anxious questions fill my mind. Please hide me in the shadow of your presence and your grace. If I've ever needed you, Father, this is the time. Give me peace. Give me heaven peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. It's hard for me to fathom this circumstance I face. I'm overwhelmed with that tomorrow holds. I start to just imagine, and my heart is so afraid. More than anything, it's just peace I long to know. Give me peace. Give me heaven's peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Peace, peace, wonderful peace coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray for peace. I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Bersyukur malam ini kita masih dapat bersekutu. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan.
Apapun pergumulan yang Bapak Ibu alami saat ini, kita percaya Allah merancangkan hari depan yang indah bagi setiap kita. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian yang mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
Sungguh ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau merancangkan hari depan kami yang penuh harapan. Engkau juga memeliharakan hidup setiap kami. Sekarang kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Mohon Tuhan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman itu. Berikan hikmat Tuhan, berikan kami pengertian, dan biarlah Roh Kudus membuka hati kami untuk kami boleh menyimpan, mengerti, dan melakukan apa yang akan kami dengar nanti. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan.
agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kami menerima firman-Mu yang berharga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan bahwa Daniel yang setia mengikut Tuhan mengalami ancaman hidup. Saat itu Daniel memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Raja Darius bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Meskipun dia memiliki kekuasaan yang begitu besar, tetapi dia tidaklah sombong dan merasa diri hebat. Tetapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Alkitab berkata, Daniel adalah seorang yang setia. Bahkan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Daniel adalah seorang yang mempunyai integritas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan terampil dalam melakukan pekerjaannya. Pada saat itu, para pejabat tinggi dan wakil raja iri kepada Daniel. Mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Mereka tahu Daniel adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mereka mau memanfaatkan kesalehannya untuk menyerangnya. Mereka mohon kepada Raja Darius untuk menetapkan suatu larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini adalah tantangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah akan menyembah kepada raja demi mempertahankan hidupnya? Atau akan tetap menyembah Tuhan dengan menanggung risiko ancaman hidup. Kalau hal ini diperhadapkan kepada kita, bagaimanakah kita akan meresponinya? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Di sini mengatakan, Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Ini menjelaskan bagaimana dia dalam kehidupan sehari-harinya, dia menyisihkan waktu yang tetap untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia selalu berdoa, selalu bersyukur kepada Tuhan 3 kali sehari. Ini adalah kebiasaannya seumur hidupnya. Dan ketika Daniel menghadapi ujian yang tidak biasa ini, dia tidaklah ragu dan bimbang. Dia tidak takut. Tetapi tetap seperti biasanya, 3 kali sehari berlutut di hadapan Tuhan, berdoa dan mengucap syukur. Dia tidak tunduk kepada kuasa jahat. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan karena ujian ini. Tetapi dia tetap terus memuji Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan. Sebagai seorang pengikut Tuhan yang setia, dia lebih memilih menghadapi cobaan yang berat dan tidak mau menyembah kepada Allah lain. Bapak Ibu Saudara, dari diri Daniel, kita melihat bahwa seorang pengikut Tuhan yang setia tidak berarti jalan hidup kita akan mulus dan lancar dalam segala hal. Kita tetap akan menghadapi berbagai ujian dan kondisi yang tidak lancar.
Pada saat kesusahan datang, apakah kita berpikir Tuhan tidak adil terhadap kita? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan mengalami kesusahan dan ujian hidup. Tetapi Tuhan menjanjikan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah sebabnya mengapa kita di dalam hari-hari yang gelap tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Kadang-kala kita tidak merasakan Tuhan sedang bekerja. Kita sudah lama berdoa, masih belum juga melihat adanya perubahan dalam situasi kita. Tetapi ini bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah untuk berdoa. Jangan putus asa. Teruslah mengucap syukur. Sungguh-sungguh percaya Tuhan sedang bekerja. Marilah kita terus berseru kepada Tuhan. Pegang erat janji Tuhan. Apa yang kita lihat sekarang bukanlah gambaran keseluruhannya. Pada akhirnya nanti, kita pasti akan melihat karya Tuhan dan rencana Tuhan yang indah. Tuhan berjanji akan menjaga kita. Tuhan berjanji akan memberkati kita. Waktu Tuhan tidak akan pernah salah. Orang yang sabar menantikan Tuhan pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti Daniel, meskipun pada akhirnya dia sungguh dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi di dalam gua singa terjadilah mukjizat. Daniel berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Mengapa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Kepercayaan Daniel kepada Tuhan jauh melebihi ketakutannya terhadap singa. Orang-orang menyaksikan sendiri Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, dan juga menyaksikan sendiri Daniel dilindungi Tuhan, tidak terjadi apa-apa padanya. Di dalam kondisi yang mustahil terjadilah mukjizat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita pikir jalan kita buntu. Di depan kita tampak gelap dan suram, tidak ada harapan lagi. Tetapi justru pada titik yang paling krisis, itulah waktunya di mana Tuhan melakukan mukjizatnya. Daripada ketakutan, khawatir, bersungut-sungut, galau, yang seharusnya kita lakukan adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tidak peduli keadaan baik maupun tidak baik. Biarlah kita nyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bawalah segala perkara kita ke hadapan Tuhan. Pada saat kita mau berserah dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Marilah kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak hanya akan mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan orang-orang di sekitar kita pun akan menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Raja Darius, pada saat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, apa yang dikatakannya? Raja Darius berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia percaya Allah Daniel berkuasa menyelamatkannya. Yang lebih ajaib lagi, setelah raja menyaksikan sendiri mukjizat ini,
Dia memerintahkan seluruh rakyat harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang mustahil. Seorang raja yang tidak percaya Tuhan, seorang raja yang mau menjadikan dirinya dewa, malah mengakui Tuhan adalah Allah yang berkuasa, bahkan memerintahkan semua orang harus takut dan gentar kepada Tuhan. Ini mustahil terjadi. Ini dikarenakan dia sendiri menyaksikan langsung bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya atas diri Daniel. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Daniel saat itu menaati perintah Raja Darius, menyembah kepada raja, maka dia bisa mempertahankan nyawanya. Dan dia tidak akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Lebih lagi, tidak bisa membiarkan raja menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita merasa taat kepada Tuhan itu susah, bahkan perlu pengorbanan. Akan tetapi pada saat kita rela percaya dan bersandar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, kita tidak hanya akan mengalami karya Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kita pun akan terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan. Setiap kita tentu mengharapkan hidup kita semuanya lancar, tetapi janganlah takut menghadapi kesusahan dan ujian. Pada saat kita rela percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, Tuhan dapat memakai apa yang kita alami untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Pada saat kita melihat kembali sepanjang tahun ini, apakah kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi, baik suka maupun duka? Apakah kita bersedia mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala tawa dan tangis yang kita alami? Marilah kita ingat firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, tidak hanya bersyukur untuk berkat, bersyukur saat keadaan baik dan sehat, tetapi juga bersyukur saat keadaan tidak baik. Karena dari situlah kita akan lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan dan lebih lagi mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, orang Kristen bukanlah tidak akan mengalami masa-masa yang gelap. Tetapi justru di dalam masa gelap sekalipun, kita tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita tidak menyerah dalam doa. Teruslah percaya kepada Tuhan. Bahkan di saat kita mengalami ujian dan kesusahan, tetaplah teguh dan setia menyembah Tuhan. Kita pasti akan menyaksikan kebesaran Tuhan yang ajaib, yang dikerjakannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah penyelamat kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami, sumber damai sejahtera dan sumber pengharapan. Kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur untuk segala keadaan baik maupun tidak baik di dalam tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami di atas gunung tinggi maupun di dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan tolong kami untuk setiap hari dapat menghitung kebaikan dan berkat-Mu atas kami. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami menjalani bulan terakhir di tahun ini dan menyambut hari Natal dan tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu mendengar setiap seruan doa kita dan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Bapa
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita bersyukur kita bisa sama-sama kita datang dalam kebaktian doa. Saudara, ini adalah waktunya bagi kita untuk terus berdoa kepada Tuhan ketika kita melihat situasi, keadaan yang tidak menentu, situasi yang mungkin bisa berubah dalam kapanpun juga dalam waktu dengan cepat ini.
Saudara, disinilah dimana kita membutuhkan doa, kita perlu berserah kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan atas apa yang akan terjadi ke depan. Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita mau bersyukur, selalu mau menghitung berkat Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kita sudah masuk di dalam masa Advent, di dalam masa penantian ini menjelang Natal. Kita semakin dikuatkan, saudara, lewat firman Tuhan yang ada, lewat masa-masa Advent ini selama 4 minggu ini. Kita mau bersyukur atas pimpinan Tuhan. Dan juga kita mau bersyukur sepanjang tahun ini, Tuhan selalu menyediakan pekerjaan dan kesehatan. Mari sama-sama, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan setiap harinya. Kami bersyukur karena kami sudah boleh masuk di dalam masa Advent. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam masa Advent ini kami diingatkan untuk mendapatkan pengharapan dan juga damai sejahtera hanya kepada-Mu saja. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah boleh memasuki masa-masa ini dalam masa penantian menjelang Natal ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bersyukur atas penyertaan-Mu, karena Engkau boleh memelihara kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, kesehatan kami. Engkau tak henti-hentinya Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mengucap syukur dalam seluruhnya dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, oleh karena sungguh nama-Mu layak untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa di dalam masa perubahan cuaca ini menjadi musim dingin. Kita mau berdoa agar jemaat, agar kita semua, agar diberikan kesehatan yang baik. Ya mungkin dalam masa-masa ini banyak juga yang lemah tubuh. Kita berdoa, saudara, agar jemaat boleh dikuatkan, memiliki kesehatan yang baik. Saudara, kita mau berdoa juga untuk Ibu Rebecca, beberapa waktu lalu sempat terjatuh. Dan kita doakan Ibu Rebecca boleh pulih kembali tubuhnya. Kita doakan untuk dokter yang harus menangani dan juga apa yang harus dilakukan ke depan, kiranya Tuhan boleh campur tangan. Atau mungkin saudara ada lagi hal-hal saudara, teman-teman saudara, atau mungkin jemaat yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan tubuh, mengalami lemah tubuh. Kita mau ingat mereka dan kita mau mendoakan bagi mereka, kiranya Tuhan boleh menolong, campur tangan, menguatkan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu pada saat ini dalam masa perubahan cuaca musim dingin. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberikan tubuh yang baik, kesehatan yang baik bagi jemaat-Mu, agar mereka senantiasa Tuhan pelihara Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Rebecca pada saat berapa lalu sempat terjatuh, dan kami mau berdoa kiranya Kau boleh menolong, menguatkan dia Tuhan, memberikan pemulihan dalam tubuhnya. Kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, untuk dalam ketika mereka ke dokter, harus keputusan harus diambil oleh dokter. Kiranya Kau boleh menolong dan campur tangan. Kiranya Kau boleh menolong kesehatan dari Ibu Rebecca ke dalam tangan Tuhan. Kau boleh menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Kami mau berdoa juga mengingat untuk teman-teman, saudara kami, keluarga yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Kau juga boleh menolong mereka, kuasa urapan-Mu boleh menolong mereka, dan mereka boleh dipulihkan kembali ya Tuhan. Inilah seruan doa kami, kiranya Kau boleh mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara kalau melihat berita di Jawa Timur, di Gunung Semeru, itu ada erupsi gunung berapi. Dan banyak sekali korban-korban di sana yang terkena kena lumpur, kena erupsi ini, saudara. Banyak mungkin mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga mereka, dan sampai saat ini mereka masih melakukan proses pencarian bagi mereka yang tertimbun lava ini, dan juga dilakukan proses evakuasi ke beberapa tempat. Saudara, kita mau berdoa bagi mereka, kita mau berdoa bagi para korban rakyat yang terkena dampak dari erupsi ini, mereka yang harus berduka, mereka yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Kita doakan agar mereka Tuhan hiburkan. Kita juga mau berdoa, saudara, untuk bantuan-bantuan yang dilakukan sampai saat ini, mungkin berupa
makanan, minuman, obat-obatan, tempat tinggal, evakuasi, mereka yang harus volunteer, yang bekerja di sana. Kita doakan agar juga mereka diberikan kekuatan dan juga usaha dapat berjalan, usaha bantuan itu dapat dijalankan dengan baik. Mari saudara kita berdoa bagi Indonesia. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi Indonesia di bagian Jawa Timur, bagi mereka ya Tuhan tinggal di daerah Gunung Semeru. Kami tahu ya Tuhan banyak mereka yang telah kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan banyak hal, atau mungkin kehilangan anggota keluarga mereka ya Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Kami berdoa ya Tuhan di dalam masa sulit ini, Kau boleh menghiburkan mereka, menguatkan mereka, agar mereka tetap terus berharap kepada Tuhan, mencari Engkau. Ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya saat ini yang masih berlangsung ya Tuhan, bencana yang masih berlangsung ini, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan agar situasi boleh semakin membaik. Kami mau berdoa untuk berbagai macam usaha bantuan dalam mungkin makan makanan, tempat tinggal, evakuasi, dan juga obat-obatan. Kiranya boleh diberikan kelancaran Tuhan sehingga mereka boleh sampai dengan selamat dan kebutuhan-kebutuhan mereka boleh terpenuhi. Dan kami mau berdoa bagi mereka yang bekerja, para volunteer yang harus bekerja siang dan malam untuk mencari korban-korban. Kiranya Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita mau berdoa bagi para misionaris yang berada di Haiti. Saudara, kalau saudara melihat beberapa hari yang lalu dalam berita ada beberapa orang misionaris pada akhirnya ada yang dilepas, tetapi ada juga yang masih ditahan di sana ya sama geng di sana di Haiti. Kita mau berdoa bagi mereka agar Tuhan boleh membuka jalan dan Tuhan boleh melindungi mereka para misionaris ini agar mereka tetap dalam keadaan yang baik dan mereka boleh dikeluarkan segera. Kita mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berada di Amerika ini. Ya, mereka mungkin khawatir, mereka mungkin takut. Kita mau berdoa bagi mereka agar mereka tetap kuat, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para misionaris di Haiti. Kami bersyukur beberapa hari yang lalu ada beberapa misionaris yang sudah dilepas. Dan kami mau berdoa bagi mereka, masih banyak dari mereka yang masih ditahan, masih yang di dalam masa yang sulit dan mereka dilanda ketakutan, mungkin tidak tahu bagaimana. Ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Kau boleh membuka jalan, Kau boleh menolong mereka sehingga mereka boleh dilepas dan mereka boleh kembali dengan selamat. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi anggota keluarga yang masih menanti, masih menunggu di dalam masa-masa penantian ini yang tidak mudah. Kami berdoa Kau boleh menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan Kau boleh menolong mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kau boleh lembutkan ya Tuhan bagi mereka yang menculik ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam situasi seperti ini pun Injil Tuhan boleh mereka dengar ya Tuhan. Inilah seruan doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika. Kita doakan agar pemerintah di Amerika ini, di mana tempat di mana kita tinggal ini diberikan hikmat di dalam mereka mengantisipasi varian Omicron ini. Mungkin dari rencana travel, banyak peraturan yang harus mereka rubah pada saat ini dalam masa-masa seperti ini. Kita doakan agar mereka boleh mengambil putusan yang terbaik untuk negaranya, negara Amerika. Kita mau juga berdoa bagi setiap masyarakat yang di Amerika ini agar tidak lengah di dalam menerapkan protokol kesehatan. Saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami mau berdoa bagi para pemimpin yang telah Kau panggil, yang telah Kau jadikan mereka sebagai pemimpin. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memberikan mereka hikmat di dalam mereka mengantisipasi varian Omicron ini, dalam virus yang saat ini ada ya Tuhan, mungkin sudah boleh menyebar. Namun kami berdoa ya Tuhan agar keputusan dari setiap pemerintah, state, agar boleh berlangsung dengan baik sehingga boleh menekan laju penyebaran ini. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi masyarakat agar tetap tidak lengah di dalam menerapkan protokol kesehatan. Kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, berikan tubuh yang baik dan imun yang baik bagi rakyat di Amerika ini, dan juga kami semua ya Tuhan, dan juga kami sebagai jemaat-Mu. Kiranya Kau boleh memelihara keluarga kami juga ya Tuhan dari
pandemi ini yang masih belum selesai. Ajar kami terus berharap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi dunia. Dunia masih bergumul dengan COVID-19 yang tentu saja berdampak dari dalam ekonominya, dalam politiknya, sektor-sektor lain yang mungkin masih gonjang-ganjing ini yang tidak stabil. Saudara, kita mau berdoa agar Tuhan boleh campur tangan menolong, memulihkan bagi para setiap pemimpin, bagi para setiap presiden, setiap pimpinan pemerintahan yang ada di dalam dunia ini, agar mereka tetap boleh dikuatkan mengambil keputusan yang baik di tengah Omikron ini yang ada. Saudara, kita juga berdoa untuk vaksin dan juga booster yang masih dijalankan agar dapat dilancarkan, banyak yang boleh menerimanya dan juga boleh menerima imun yang baik dalam tubuhnya bagi mereka yang mendapatkan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia ini, kami mau menyerahkan ya Tuhan bagi para pemimpin, presiden, pimpinan pemerintahan yang di tengah situasi selama 2 tahun ini yang tidak mudah, pandemi yang tidak selesai-selesai, yang tidak kunjung membaik, dan kami mau berdoa Tuhan kiranya Kau boleh menolong yang mengatur semuanya, dan kami mau berserah kepadamu ya Tuhan bagi dunia ini. Kami mau berdoa bagi ekonomi, politik, sektor lain-lainnya Tuhan, pekerjaan yang harus mereka lakukan. Kau boleh pulihkan, Kau boleh menolong ya Tuhan, agar keadaan tetap stabil. Kami mau berdoa juga untuk vaksin booster yang pada saat ini ada yang diberikan kepada rakyat. Kami berdoa Kau juga boleh menolong, melancarkan, dan memberikan imun yang baik ya Tuhan bagi mereka juga yang mendapatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau percaya dan taat semua perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian doa ini dengan mengangkat satu pujian bagai Raja Wali. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita saat menghadapi pergumulan hidup. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya Warta mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara jika Saudara ingin berpartisipasi untuk memperindah ruang kebaktian pada hari Natal nanti pada tanggal 26 Desember, Saudara dapat berpartisipasi dengan membeli bunga poinsettia, Saudara, seharga $10 per pot. Nah, Saudara dapat melakukan pemesanannya setelah kebaktian pada hari Minggu ini. Saudara dapat menghubungi juga dari Desi Lim. Tapi Saudara dapat mengikuti Saudara untuk pelantikan majelis, emeritasi, dan juga penghargaan Panatua Senior. Nah itu Saudara pada hari Kamis 9 Desember ini waktu Indonesia ya Saudara. Nah Saudara nanti ini akan ada di channel DGI Hokim Tong. Nah Saudara nanti akan diposting juga YouTube-nya, link YouTube-nya, jadi Saudara dapat mengikutinya dengan waktu Saudara masing-masing. Saudara yang terakhir Angelic Choir, paduan suara dari Ki Hokim Tong, ya akan ada mempresent itu namanya Sherlock, Saudara. See how amazing, remarkable, and endless the love of Christ. Nah, Saudara, ini adalah virtual concert. Ya, Saudara dapat mengikutinya nanti ada di dalam grup link IC WhatsApp ICLA. Nah, Saudara tinggal lihat saja nanti dalam pengumumannya. Nah, setelah itu Saudara tinggal klik dan Saudara dapat menontonnya, dapat mengikutinya, Saudara. Baik, Saudara, demikian Warta pada malam hari ini. Senang sekali Saudara dapat sama-sama berdoa, tetap semangat di dalam berdoa, dan Tuhan boleh memberkati kita semua. Sampai ketemu pada hari Minggu.
Kau ku beri damaiku, Kau ku beri kasihku, kasih yang dunia tak dapat beri, kasih yang dunia tak dapat mengerti, kasihku untuk hidup. Kau ku beri kasihku, kasih yang dunia tak mengerti, kasih beri damai. Padamu ku beri